Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan membahas tentang genetika populasi dengan topik migrasi yang merupakan salah satu kekuatan yang bisa merubah frekuensi alel. Migrasi adalah salah satu proses yang bisa menyebabkan perubahan frekuensi alel dalam populasi di alam. Migrasi yang juga disebut aliran gen atau gene flow adalah masuknya gen-gen dari populasi lain. Salah satu asumsi hukum Hardy-Weinberg adalah tidak ada migrasi. Tetapi banyak populasi di alam mengalami migrasi dari populasi lainnya. Secara keseluruhan, ada dua pengaruh migrasi, yaitu yang pertama, mencegah populasi untuk menjadi berbeda secara genetik dari populasi lainnya, between atau among populations. Dan dua, meningkatkan variasi genetik dalam populasi, within population. Nah, sekarang perhatikan di sini model sederhana pengaruh migrasi satu arah atau unidireksional pada frekuensi alel A kecil antara dua populasi. Frekuensi alel A kecil dalam populasi awal atau populasi 1 adalah Ki1. Frekuensi alel ini pada populasi resipien atau penerima, populasi 2, adalah Ki2. Dalam setiap generasi, sampel yang mewakili individu-individu dalam populasi 1 bermigrasi ke populasi 2 dan mereproduksi atau berkembang biak, menambahkan gen-gennya ke gene pool populasi 2. Migrasi hanya terjadi dari populasi 1 ke populasi 2 dan kondisinya mengikuti semua hukum Mendel kecuali tidak adanya migrasi. Setelah migrasi, populasi 2 terdiri dari dua tipe individu. Beberapa adalah migran. Mereka menyusun proporsi M populasi 2. Dan mereka membawa gen-gen dari populasi 1, sehingga frekuensi alel A kecil dalam migran adalah Ki1. Individu-individu lainnya dalam populasi 2 adalah residen asli. Jika migran menyusun proporsi M dari populasi 2, maka residen menyusun 1 minus M, karena residen berasal dari populasi 2. Frekuensi alel A kecil dalam kelompok ini adalah Ki2. Setelah migrasi, frekuensi alel A kecil dalam populasi 2 atau Ki aksen 2 adalah Ki aksen 2 sama dengan Ki1 dalam kurung M ditambah Ki2 dalam kurung 1 minus M, di mana Ki1 dalam kurung M adalah kontribusi ke Ki yang dibuat oleh kopi alel A kecil dalam migran, dan Ki2 dalam kurung 1 minus M adalah kontribusi ke Ki yang dibuat oleh kopi alel A kecil dalam residen. Perubahan frekuensi alel yang disebabkan karena migrasi atau delta Ki akan menjadi delta Ki sama dengan M dalam kurung Ki1 dikurangi Ki2. Persamaan delta Ki sama dengan M dalam kurung Ki1 minus Ki2 meringkas faktor-faktor yang menentukan jumlah perubahan frekuensi alel yang disebabkan karena migrasi. Jumlah perubahan dalam Ki secara langsung proporsional dengan migrasi atau M. Ketika jumlah migrasi meningkat, perubahan dalam frekuensi alel meningkat. Besarnya perubahan juga dipengaruhi oleh perbedaan frekuensi alel dua populasi, Ki1 minus Ki2.
Ketika perbedaan besar, perubahan dalam frekuensi alel akan besar. Dalam setiap generasi migrasi, frekuensi dua populasi makin lama menjadi lebih serupa, sampai akhirnya frekuensi alel pada populasi 2 sama dengan pada populasi 1. Ketika Q1 sama dengan ketika Q1 minus Q2 sama dengan 0, tidak akan ada lagi perubahan dalam frekuensi alel dalam populasi 2, walaupun migrasi terus berlangsung. Jika migrasi antar dua populasi terjadi untuk sejumlah generasi dengan tidak adanya kekuatan evolusi lain, suatu keseimbangan tercapai di mana frekuensi alel populasi resipien sama dengan populasi sumber. Model sederhana migrasi satu arah antara dua populasi ini dapat dikembangkan untuk mengakomodasi migrasi banyak arah antara beberapa populasi. Pengaruh keseluruhan migrasi. Migrasi mempunyai dua pengaruh utama. Pertama, migrasi menyebabkan populasi menjadi lebih serupa. Migrasi menghilangkan pengaruh simpangan genetik dan seleksi alam yang akan dibahas pada video yang lain. Sudah ada videonya ya. Yang menyebabkan perbedaan genetik antar populasi. Migrasi cenderung membuat frekuensi alel antar populasi menjadi homogen. Kedua, migrasi menambahkan variasi genetik ke populasi. Alel yang berbeda mungkin muncul pada populasi yang berbeda karena pengaruh mutasi yang jarang. Dan alel ini dapat tersebar ke populasi baru melalui migrasi yang meningkatkan variasi genetik dalam populasi resipien atau penerima. Nah, sekarang kita lihat konsepnya secara keseluruhan ya. Migrasi menyebabkan perubahan dalam frekuensi alel suatu populasi dengan mengenalkan alel-alel dari populasi lain. Besarnya perubahan yang disebabkan karena migrasi tergantung baik pada besarnya migrasi maupun perbedaan frekuensi alel antara populasi sumber dan populasi resipien. Migrasi menurunkan perbedaan genetik antara populasi, between atau among populations, dan meningkatkan variasi genetik dalam populasi atau within population. Sekarang kita akan cek konsep untuk mengetahui apakah saudara paham dengan yang sudah kita bahas. Misalnya, dalam setiap generasi, 10 individu secara acak bermigrasi dari populasi A ke populasi B. Apa yang akan terjadi ke frekuensi alel Q sebagai hasil dari migrasi ketika Q sama dengan populasi A dan B? Ketika Q sama pada populasi A dan B. Q dalam A akan menurun. B, Q dalam B akan meningkat. C, Q tidak akan berubah baik di A maupun di B. D, Q dalam B menjadi Q kuadrat. Silakan di-pause dulu dan pikirkan jawabannya. Kemudian, cocokkan jawaban saudara dengan slide berikut ini. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang benar adalah C. Q tidak akan berubah baik di A maupun di B. Demikianlah pembahasan kita tentang genetika populasi dengan topik migrasi. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silakan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silakan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silakan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang.
Komen saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.